Perkenalkan, nama saya Salma Sela dengan NPM 10222008 dari kelas C1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi tata kelola perusahaan yang berjudul pemahaman tentang komite audit. Yang pertama ada definisi komite audit. Komite audit adalah badan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan, pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Komite ini bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris dan memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan risiko serta tata kelola perusahaan. Yang kedua, peran dan tanggung jawab komite audit. Komite audit memiliki beberapa peran utama yang meliputi: pertama, pengawasan laporan keuangan, bertugas untuk memastikan laporan keuangan perusahaan disusun dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan telah diaudit oleh auditor eksternal yang independen. Yang kedua, pengawasan audit eksternal, bertugas mengawasi kinerja auditor eksternal dan menjaga independensinya, memastikan bahwa audit dilakukan secara objektif dan tanpa adanya konflik kepentingan. Yang ketiga, evaluasi pengendalian internal, menilai efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan untuk memastikan bahwa tidak ada praktik kecurangan atau penyimpanan laporan keuangan. Dan yang terakhir, pemantauan kepatuhan regulasi, memastikan perusahaan mematuhi peraturan yang berlaku termasuk hukum, perpajakan, dan standar akuntansi. Selanjutnya, struktur komite audit. Komite audit umumnya terdiri dari beberapa anggota yang memiliki kualifikasi yang memadai, terutama dalam bidang akuntansi dan keuangan. Beberapa elemen penting terkait dengan struktur komite audit adalah: yang pertama, independensi. Anggota komite audit harus independen dan tidak memiliki konflik kepentingan dengan manajemen perusahaan. Hal ini penting untuk memastikan objektivitas dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, keahlian. Komite audit perlu memiliki anggota dengan keahlian di bidang akuntansi, keuangan, dan audit untuk memberikan pengawasan yang efektif terhadap laporan keuangan dan proses audit. Dan yang terakhir ada komposisi. Komite audit harus terdiri dari minimal 3 anggota, dengan mayoritas diantaranya harus berasal dari pihak yang independen. Dan yang keempat, ada tantangan yang dihadapi komite audit. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh komite audit antara lain: yang pertama, kompleksitas laporan keuangan. Seiring dengan berkembangnya kompleksitas transaksi dan produk keuangan, komite audit perlu memastikan bahwa laporan keuangan disusun secara akurat dan sesuai dengan standar yang berlaku. Yang kedua, konflik kepentingan. Komite audit harus menjaga agar tidak ada konflik kepentingan antara anggota komite dan manajemen perusahaan yang dapat memengaruhi objektivitas dan kinerja komite. Yang ketiga, tantangan pengawasan. Dalam era digital, pengawasan terhadap sistem pengendalian internal menjadi lebih sulit karena semakin kompleksnya teknologi yang digunakan perusahaan. Yang kelima, regulasi yang mengatur komite audit. Di Indonesia, komite audit diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK nomor 55 POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit. Peraturan ini mengatur tentang bagaimana komite audit harus dibentuk, tugas dan tanggung jawabnya, serta kualifikasi yang diperlukan bagi anggota komite. Jadi, rangkumannya ini memberikan gambaran tentang peran penting komite audit dalam tata kelola perusahaan, serta tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi. Literatur yang dirujuk dan memperdalam pemahaman lebih lanjut mengenai topik ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.